Halo, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, salam santun, salam hormat, salam takjim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lina Wijaya di sini. Tanggapi lagi ya satu komentar dari Wira Dharma Sitanggang, mungkin Sita apalah itu namanya, Sitang apa itu. Saya nanya, mana duluan dunia ada dari Isa alaihissalam dalam kurung Yesus Kristus? Oke ya, saya luruskan dulu otakmu yang agak mereng-mereng itu. Jadi orang itu harus confident, percaya diri, eksklusif ya terhadap imannya. Jadi kalau di dalam Al-Qur'anmu itu tidak pernah ada tulisan YESUS Yesus, jangan kamu ada-adakan. Itu sama halnya kamu memfitnah Al-Qur'anmu sendiri ya. Pada saat saya Islam tidak pernah menyebutkan Yesus di dalam Al-Quran. Bahkan dulu dalam pengajaran itu paling pantang anti sebut Yesus, Yesus, Yesus. Lalu kenapa hari ini semua mau mengemis minta disamakan bahwa Isa alaihissalam itu adalah Yesus Kristus? Kenapa? Apakah kalian semakin terguncang bahwa pada akhirnya menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali sebagai Hakim Agung, di mana semua lidah akan mengaku dan semua lutut akan bertekuk menyembah Dia, lalu kalian mulai ikut-ikutan nimbrung? Halo. Ya, saya tegaskan ya, Isa alaihissalam, gelar alaihissalam diberikan, itu artinya apa? Semoga keselamatan diberikan kepadamu. Tetapi Yesus Kristus itu jelas-jelas Tuhan dan Allah itu sendiri, sehingga dialah sang pemberi selamat. Makanya Yesus Kristus juga disebut sang juru selamat bagi dunia, bagi seluruh umat manusia, bagi kamu, keluargamu, dan semua orang yang ada di sekitarmu ya. Luar biasa. Maka jelaslah bahwa Isa Al-Masih atau Isa alaihissalam yang ada di dalam Al-Quran itu bukan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Sama sekali bukan. Oke ya, clear dulu sampai di situ. Nah, tapi dulu ada penggunaan Isa Al-Masih di dalam Alkitab. Ya, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah bahwa pernah ada 4,5 abad, 450 tahun Indonesia tidak memiliki Alkitab dalam bahasa Indonesia. Jadi Alkitab itu diterjemahkan oleh seorang Muslim dalam bahasa Melayu dan mengambil Isa Al-Masih dari dalam Al-Quran untuk dirujukkan kepada Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Dan itu ternyata menjadi kerancuan, menjadi keblunderan dan kekacauan. Makanya bersyukur ketika pemerintah per September 2023 akhirnya mencanangkan, memutuskan dan mengumumkan bahwa Isa Al-Masih tidak bisa lagi dipakai di dalam kalender nasional. Karena Isa Al-Masih atau Isa alaihissalam yang ada di dalam Al-Quran 100% bukan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab atau yang ada di dalam iman Kristen. Jadi kalau sudah seperti itu, sampai-sampai negara secara resmi melegalkan, mengumumkan, harus bisa terima bahwa Yesus Kristus ya Yesus Kristus, Isa alaihissalam ya Isa alaihissalam. Dua pribadi yang berbeda, dua sejarah yang berbeda, dua tujuan hidup yang berbeda, dan dua akhir yang berbeda, dua kepenguasaan yang berbeda. Itu jelas ya, itu clear dulu. Sekali lagi, Isa alaihissalam bukan Yesus Kristus. Isa alaihissalam hanya manusia tok, sebatas nabi dalam iman Islam. Tetapi Yesus Kristus adalah manusia ilahi yang adalah Tuhan itu sendiri bagi seluruh manusia di muka bumi dari berbagai peradaban. Wow, haleluya, puji Tuhan. Penegasan yang tegas dan jelas ini harus dikumandangkan supaya tidak ada lagi kekacauan, keblunderan atau bias dalam imannya masing-masing. Nah, clear ya teman-teman. Nah, kembali kepada pertanyaan inti. Jika yang kamu tanya, apakah duluan Isa alaihissalam atau dunia? Jelas duluan dunia, karena Isa alaihissalam itu belakangan. Lebih tepatnya muncul di abad ke-6, lalu di ya 6-7 gitulah, teman-teman pikir sendiri lah ya. Mau 6 boleh, mau 7 boleh. Tetapi kalau pertanyaannya apakah duluan dunia atau Yesus Kristus yang adalah Tuhan pencipta alam semesta? Tentu Yesus Kristus dalam firman Allah ya, itu terlebih dahulu ada. Karena Yesus Kristus itu nama kemanusiaannya. Sedangkan firman Allah sejak semula, sejak kekekalan sampai kekekalan tidak pernah berpisah. Justru itulah yang menciptakan langit dan bumi. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Esa. Haleluya, puji Tuhan. Jadi clear ya. Yesus Kristus adalah Allah yang nuzul, yang jelma, yang inkarnasi, yang mengambil rupa menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus itu sejatinya adalah Allah. Sebelum dia menjadi manusia, sebelum dia nuzul ke dunia, tentu Allah sang pencipta alam semesta ini duluan ada daripada dunia. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi jangan bolak-balik pikirannya, jangan bolak-balik otaknya. Perhatikan, masih nggak paham, putar lagi.
putar lagi VT saya. Clear ya? Jadi jawabannya sudah saya jawab lengkap, bahwa Yesus Kristus, Tuhan, Raja semesta alam. Dia adalah Allah itu sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia. Maka sebelum dia menjadi manusia, dia telah menciptakan alam semesta ini dengan segala kuasa firman Allah yang adalah dirinya sendiri. Ya, kiranya Yesus Kristus, sumber segala kehidupan, kebenaran, hikmat, marifat, kearifan, dan kebijaksanaan, memberkati kalian, memberikan kalian pemahaman dan pengertian tepat guna, tepat sasaran. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.